101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia. Selamat malam Smart Listener, Smart Community hadir kembali menyapa Rabu malam Anda bersama Rifa Majid pastinya. Dan mungkin Anda yang saat ini lagi di jalan sambil scrolling media sosial, melihat foto-foto keren, feed Instagram orang kok keren-keren ya fotonya. Karena memang sekarang tuh orang kalau mau ngepost sesuatu pasti memikirkan estetikanya tuh seperti apa, cara pengambilan fotonya, angle-nya, editingnya seperti apa gitu. Karena apalagi di era-era pandemi seperti ini, kita sepertinya disajikan dengan visual yang keren-keren di media sosial gitu ya. Nah, kemudian seperti apa sih caranya untuk kita bisa sebagai apa ya, sebagai penyedia konten yang keren-keren itu, Smart Listener bisa ngambil foto yang keren, editingnya juga oke gitu ya. Atau mungkin Anda juga nih punya cita-cita atau bahkan sekarang menjadi seorang fotografer. Nah, sekarang nih malam ini saya pengen ngajakin Anda untuk ngobrol soal peluang dan tantangan di dunia fotografi. Sejauh apa sih, semenantang apa dan sebesar apa sih peluangnya gitu ya. Barengan sama teman-teman komunitas saya yang sudah hadir malam hari ini di studio Smart FM Makassar. Anda bisa saksikan, lihat wajah mereka 3 orang yang kece-kece ini ya di YouTube channel Smart FM Makassar. Nanti bisa tuliskan di kolom komentar ya, komentar Anda tentang mereka seperti apa. Tapi dengarkan dulu obrolannya. Kita kenalan dulu sama teman-teman saya dari komunitas Kelas Sore. Hai. Halo. Rame ya? Iya. Terima kasih udah dateng loh. Ini teman-teman dari komunitas Kelas Sore. Jadi abis kelas langsung ke sini tadi ya. Baru selesai kelas langsung ke sini ya. Sore-sore. Jadi biasanya kan orang kelas tuh sih pagi ya kan, masuk sekolah kelas pagi. Ini kelas sore ya. Sore. Biasanya kalau kelas sore itu karena sekolahnya dipinjam sama sekolah lain. After school. After school bener. Itu biasanya gurunya lagi rapat gitu. Oh iya iya. Kan? Jadi masuk sore aja. Atau gitu. Lagi pembangunan. Betul, lagi pembangunan jadi kelas 1 2 3 masuk pagi, 4 5 6 masuk sore. Ini pengalaman waktu sekolah semua ya. Oke, tapi mereka ini teman-teman di komunitas Kelas Sore ini bukanlah siswa yang masuk sore ya. Iya, bukan. Tapi adalah sebenarnya lebih kepada kelas industri fotografi. Oke. Yang kita buatnya itu memang belajarnya di sore hari. Soalnya kenapa? Kata teman katanya fotografer itu susah bangun pagi kalau nggak dibayar, Mbak. Betul sekali. Mereka hanya bangun pagi kalau dibayar ya. Jadi ingat. Subuh bahkan. Mau jam berapapun, asal dibayar bangun itu pasti. Jadi Kelas Sore ini adalah kelas sebenarnya. Di industri fotografi, ngajarin orang foto-foto dong ya. Benar. Terus gimana kemudian jadi komunitas gitu? Ya berawal dari Kelas Sore ya, jadi di angkatan pertama itu setelah kelas selesai kan sebulan ya, biasanya ini kita kelasnya berbeda ya, setiap bulan Ramadan itu kita kelasnya dan berbagai genre. Genrenya ndak hanya di misal ya foto komersial, ada juga di landscape, di jurnalis, dan berbagai macam genre-genre foto. Ya, gitu. makanya mentornya banyak juga. Wait, sebelum kita membahas lebih dalam, kita kenalan dulu dong. Kita udah siap. ngomong panjang lebar. Saya tidak tahu Anda ini siapa di depan saya. Siapa? Kamu siapa? Coba dari yang warna rambutnya paling mencolok dulu lah ya. Silakan Kakak. Ya, jadi saya Kelvin. Hai Kakak Kelvin. Saya bukan fotografer. Apa sih Pak? Jadi saya advokat, tapi kebetulan suka foto dan akhirnya mendaftar ke Kelas Sore. Dan saya menjadi alumni dari angkatan pertama ya, angkatan kedua. Tahun berapa itu angkatan kedua? Jadi tahun 2018, karena 2017 pertama kali. Terus kerennya karena waktu itu kita kan pas bulan puasa. Jadi ini emang Kelas Sore setiap bulan puasa. Jadi ngabuburit jadinya sambil belajar fotografi gitu. Jadi dan free, Mbak. Free diajar sama fotografer hebat gitu. Jadi ini kayak social projectnya fotografer yang keren-keren itu. Mereka mau jarang loh fotografer tuh mau bagi ilmu, Mbak, di sini doang. Iya. Jadi Kelvin ini adalah alumni dari Kelas Sore gitu ya, which is seorang advokat yang suka fotografi. Terus kakak yang di tengah namanya siapa? Oke, nama saya ajudan pribadi. Sudah namanya ajudan pribadi, kayaknya sekarang lagi honeymoon. Yang merekabankan di Ramadan kan.
lagi gantikan, ganti posisi. Tapi emang mirip ya, Iya. potongan-potongannya ya. Oke. Tapi aslinya siapa? Di KTP Namanya- boleh tunjukkan Nama KTP-nya. asli Izzah, tapi teman-teman kelas sore panggilnya Goban. Goban. Iya. Apa latar belakang nama Goban itu? Dari superhero Jepang sih sebenarnya. Oh gitu. Suka anime. Kurang lebih seperti itu. Oke. Genrenya memang kayak anime. Oh, Lebih ke apa lagi namanya Kak? Cosplay. Cosplay. Iya. Oh, cosplayer juga jangan-jangan ya. Lebih ke Hampir. fotonya juga kan. Oh, Banyak-banyak oke. cosplayer yang difotoin sama Kakak. Oh iya, saya pernah ngundang tuh komunitas cosplayer ke sini. Terus Goban ini apa? Alumni kah atau mentor kah atau apa? Kebetulan saya selaku founder dari kelas sore. Oh, Sore. baik. Bosnya ini, Ternyata Pak Bos. ini Atau nih, kepala bapaknya sekolahnya. Kepala sekolah. Kepala sekolahnya ini. Siap kakak founder, ketemu kepala sekolah, salam hormat saya. Siap. Mohon maaf Pak Totowahi kodong. Pergi ke Oke. DP. Iya. Ntar dulu ikut kelas sore dulu. Gitu. Siap. Oke, Ditunggu. Goban ini adalah founder dari kelas sore. Iya. Oke, terus kakak yang terakhir? Saya Palo, Mm-mm. panggilan dari teman-teman kelas sore, nama aslinya Muhammad Fadlullah. Panggilan akrabnya Palo. Halo, oke. Kalau saya mentor di kelas sore sudah 4 angkatan. 4 angkatan mentor di kelas sore untuk Mhm. kelas studio lighting dan strobis. Oke. Jadi untuk kelas itu ya saya yang bawa materinya. Di kelas sore sendiri ada berapa orang mentor? Banyak. Dari berbagai macam genre dan juga kelas-kelas yang dibentuk gitu. Tiap Berapa tahunnya ya? ganti. Oh, tiap Ada tahun juga ganti. yang Ada yang tetap, ada juga yang tetap. tetap, ada juga yang diganti. Sama Oke. sekarang untuk total mentor di kelas sore itu sudah Ada berapa? 7-8 orang. 8 orang. Oh, 8 orang. Iya. Bapak yang menetap ya. Paling lama ya. Oke, dia yang paling Wakil baik. kepala Oh, sekolah. baik wakil kepala Guru BP. sekolah. Dia merangkap semuanya kayaknya ya. Oke, berarti dengan sekian banyaknya mentor dan juga saya yakin pasti banyak dong alumni-alumninya Ya. selain Kelvin. Iya. Ya. Sebagai kakak founder gitu ya, kenapa kemudian terpikir bikin kelas sore deh? Bikin kelas deh, apakah memang namanya dari dulu kelas sore atau karena dilaksanakan sore makanya dikasih nama kelas sore? Dan since tahun berapa itu? Oke, kita berdiri itu dari tahun 2017 sebenarnya. Hmm. Awalnya itu dari ikutan ini, ada workshop dulu dari Jakarta. Mhm. Kebetulan pematerinya itu ada namanya salah satu fotografer ternama Anton Ismail. Dia punya di Jakarta namanya kelas pagi. Oke. Kelas pagi. Dari situ banyak teman-teman curhat soal gimana sih sharing-sharing foto, Mhm. sharing-sharing soal teknik ambil foto apa dan sejenisnya lah. Akhirnya dari situ saya ketemu sama Om Palo, sharing juga. Akhirnya pas bertepatan bulan Ramadan, gimana kita bikin aja kelas sore Mhm. sambil ngabuburit. Jadi sambil nunggu buka puasa kita belajar bareng. Oke. Seperti itu. Jadi memang spesial untuk setiap Ramadan Benar. kelas sorenya Benar. gitu ya. Tapi seiring berkembangnya waktu, kita juga ada kelas-kelas reguler di luar. Mhm, Ya, mhm, jadi mhm. di luar itu. bulan Ramadan ada. Oh, Ada di luar juga, bulan ya. Ramadan ada. Iya. Ada Kemudian juga. karena terinspirasi dari kelas pagi Benar. Iya. di Jakarta Benar. gitu. Bapak founding father berdua ini kemudian sepakat bikin Iya. untuk Benar. kelas sore. Siap, betul Mau sekali. nyaingin atau seperti apa nih? Enggak sih, sebenarnya lebih memfasilitasi teman-teman Iya. Makassar. Mhm. Soalnya kan masa sih kita nunggu orang Jakarta datang sini Benar, kan? benar. Dalam gitu. Atau kalau mau belajar harus jauh-jauh ke Jawa Iya. dulu gitu ya. Sedangkan betul. teman-teman di sini kan sebenarnya sumber dayanya juga sudah bisa. Mhm, Gitu. Cuman belum ada wadah saja. mhm. Jadi ya saya sama Goban itu bilang ya udah buat saja lah. Nanti teman-teman yang mumpuni di dalamnya saya panggil gitu Mhm. buat sharing. Toh kita punya visi yang sama gitu kan. Jadi awalnya seperti itu. Oke, dari 2017 Nah, sampai ya. sekarang udah berapa alumninya atau yang tergabung menjadi bagian dari kelas sore? Berapa orang? Kalau di grup WhatsApp sekarang Dilihat dari grup WhatsApp Dilihat sih dari- kayaknya 60-an. 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 Tapi 60-an. totalnya udah hampir 100 sih sebenarnya. Iya. Oke, udah banyak ya Iya. dari 2017 juga. Iya. Berarti ntar yang bergabung menjadi apa namanya alumni atau bagian dari komunitas kelas sore ini, apakah yang hanya ikutan di kelas sore bulan Ramadan atau reguler kelas juga boleh? Semuanya. Semua Oh, yang semuanya. terlibat pokoknya. Oke, oke, Iya. oke. Iya. Mau di sekelas sore Ramadan, mau kelas sore reguler, Mm-mm. semuanya masuk ikatan alumni. Yang penting kalau sudah ketemu kakak Palo, Iya. gitu ya. Intinya sudah menurunkan ilmunya ke Ya. Siapapun yang menyerap ilmu dari Memberikan kakak titah, Palo, ya. iya.
Itu sudah menjadi bagian dari komunitas kelas sore. Oke, keren-keren. Apalagi nih free ya. Free kelas sorenya. Wow. Nah, membahas soal dunia fotografi barengan sama teman-teman dari kelas sore. Masih semangat kan ya? Siap. Selalu semangat dong ya. Oke, semongko. Oke, baik. Anak-anak fotografer itu emang lucu-lucu ya? Iya. Harus humble. Santuy anaknya mereka. Santuy anaknya gitu. Jadi bebas, free gitu ya, easy going. Orang-orang kreatif kayaknya terkumpul semua nih di kelas sore. Seperti itu ya Goban ya? Ya, kurang lebih. Dan salah satunya Kelvin nih yang gabung di kelas sore. Nah, waktu itu 2000 berapa tadi? 2018 ya? 2018. Angkatan kedua ikutan kelas sore. Kenapa waktu itu terpikir untuk ikutan kelas sore deh, atau setelah bergabung pun rasanya gimana? Saya bilang ini Kak Palodi. Kasih keluar semua. Pertemuan pertamanya kita. Kesan pertama ya. Jadi waktu itu sebenarnya kesempatan yang cuman sekali aja lewat. Saya tiba-tiba aja ketemu sama Om Palo di sebuah kafe. Ternyata Om Palo ini temennya teman saya. Jadi teman saya itu janjian ketemu sama saya, janjian ketemu juga sama Om Palo. Terus akhirnya ngobrol kan, jadi akrab. Terus saya bilang, waduh ini kayaknya seru ya, mau foto dan sebagainya. Ini fotografer ini. Terus Om Palo bilang, nah ya udah ikut aja nanti ada kegiatan saya. Lalu udah daftar dan akhirnya ikut. Jadi kayak gitu doang sebenarnya. Nggak ada kayak rencana sebelumnya. Ya? Tidak sengaja sih. Jadi Anda harus berterima kasih dengan teman Anda yang teman sama saya. Om Palo itu ya. Terus setelah gabung di kelas sore, setelah akhirnya gabung dan benar-benar excited, setiap minggu itu saya hadir terus Sabtu dan Minggu ikut kelasnya. Sabtu dan Minggu selama bulan Ramadan. Oke, 1 bulan. Satu bulan, berarti jadi kurang weekend. lebih ada berapa? 6 kali pertemuan? 8 kali pertemuan. Pokoknya sampai sebelum Lebaran deh waktu itu. Jadi kita ikut terus dan saya pikir waktu itu cuma Om Palo aja yang bakal ngajar. Ternyata pertemuan pertama, pertemuan kedua masih Om Palo dan bener-bener basic. Jadi kita dapat banyak banget pengetahuan tentang fotografi. Yang saya nggak bisa lupa kata-kata Om Palo itu, fotografi itu adalah melukis dengan cahaya. Gitu. Jadi ya kita harus belajar pencahayaan dulu, makanya benar-benar kelas basicnya di Om Palo gitu. Lalu setelah itu jadi tambah excited pada saat mentor-mentor lain datang. Jadi ada mentor yang memang master di food photography, baru tahu ternyata wah kalau foto makanan itu nggak semudah yang kita lihat. Kemarin kita kan. undang Om Sandi. Iya, Om Sandi Geta. Ya itu kan mentor juga. Oke, baik. Jadi gara-gara Om Sandi Geta makanya kita excited juga nih undang teman-teman kelas sore ke sini. Terus gitu. apa lagi? Makanya jadi excited, bukan cuma Om Sandi Geta aja, tapi akhirnya ada juga fotografer-fotografer lain yang memang master di bidangnya. Dan dari situ wah ternyata fotografi itu nggak sesederhana yang selama ini kita lihat ya. Tinggal jepret-jepret aja jepret-jepret. Gitu ya. Ternyata itu ada segmen-segmennya, ada genre-genrenya, kemudian juga ada trik-triknya, sense-nya juga berbeda. Dari situ saya belajar banyak dan bagusnya kelas sore karena dia nggak ngarahin kita untuk jadi sebenarnya fotografer di bidang tertentu, tapi mengajarkan kita untuk mencoba semuanya. Nanti baru kita yang memutuskan kita sereknya sama yang mana gitu. Jadi kita diajarin semuanya, jadi stage fotografi misalnya, beauty fotografi untuk model dan sebagainya. Nanti di akhir baru akhirnya saya mau ke sini. Terus saya lihat teman-teman saya banyak yang akhirnya pilih sesuai dengan passionnya masing-masing. Nah, pembagian kelasnya seperti apa? Pembagian kelasnya sih kalau kita tiap minggu tuh beda-beda. Jadi misalnya di minggu awal itu namanya kita memulai pasti ada basicnya dulu. Di minggu kedua kita sudah masuk sesuai kategori-kategori fotografi. Jadi ada food fotografi, ada stage, ada interior juga, ada landscape. Terus endingnya itu kita langsung praktek. Prakteknya itu kita di studio foto langsung kita panggilkan modelnya dan kita langsung praktek bagaimana menggunakan kameranya mulai dari tidak pakai lampu sampai yang pakai lampu, pakai strobis dan sejenisnya. Seperti itu. Oke, jadi semuanya diajarin. Benar tadi kata Kelvin gitu ya, diajarin mulai dari basic, nanti
tinggal si studentnya aja nih yang milih akan kemana gitu. Nah, saya mau konfirmasi filosofi yang tadi disampaikan Kelvin sama Om Palo sebagai seorang mentor. Waduh, beban ini. Materi ini kayaknya. Iya. Sambil kita belajar kan. Curi-curi ilmu. Astaga, jarang-jarang kita ketemu seperti ini ya kan. Jadi manfaatkan memang. Mainkan. Kayaknya ini bukan Smart FM, kelas sore FM. Bisa dong. Nanti dibuatkan kelas khusus gitu ya. Fotografi itu adalah melukis dengan cahaya gitu. Boleh diterjemahkan filosofi itu dan dapat ilham dari mana gitu? Ya, emang seperti itu kan. Fotografi itu kan bahasanya foto itu kan cahaya kan. Grafi itu kan melukis. Jadi melukis dengan cahaya. Jadi ketika kita ingin belajar fotografi, pahami dulu cahaya. Mau itu cahaya alami seperti cahaya matahari, ataukah cahaya available yang ada di luar ruangan seperti ini kan, cahaya lampu, ataukah cahaya buatan. Cahaya buatan seperti lampu yang sengaja dinyalakan untuk tujuan pemotretan. Iya, pakai lighting. Ya, benar sekali. Okay. Jadi itu dulu dasarnya. Mau itu fotografi apapun, jenis genre fotografi apapun, pasti semua berhadapan dengan cahaya. Oke, cahaya ilahi termasuk juga. Benar. Ya, itu untuk aduh. untuk berat sekali nih cahaya ilahi. Bahaya nih. Berat sekali nih cahaya ilahi ini. Saya terinspirasi dari orang-orang yang buat Instastory di mobil terus kena cahaya gitu. Oh begitu ya. Cahaya matahari sore. Filter. Cahaya ilahi gitu. Itu nggak termasuk ya? Tidak termasuk. Itu beda lagi segmennya. Beda lagi ya. Oke, terus lanjut. Jadi seperti itu. Jadi memang pada saat pertemuan pertama yang paling saya tekankan di teman-teman kelas sore itu, pahamilah arah cahayanya. Ya, ketika kamu sudah memahami arah cahaya, pastilah. Setelah itu mau pakai cahaya buatan kayak, mau pakai cahaya matahari kayak, mau pakai cahaya lighting kayak, mau pakai cahaya ilahi kayak, pasti bisa bikin foto bagus. Pasti. Itulah yang harus dipahami terlebih dahulu. Kalau Om Palo sendiri sejak kapan terjun di dunia fotografi? Waduh, tahun berapa ya? Kalau saya sendiri itu 2010. Berawal dari UKM kampus. Cukup lama ya, udah 10 tahun ya. Jadi awalnya itu sebenarnya bukan di foto, awalnya itu di film. Oke. Di UKM kampus Unhas, saya ikut UKM film waktu itu. Cuman sempat vakum, saya sudah punya kamera vakum buat film. Akhirnya saya cari pelarian kemana ya bagusnya. Kamera yang diajakin teman motret ternyata asik gitu. Ternyata lebih suka di foto ketimbang di video. Oke. Kalau Goban sendiri dari tahun berapa? Dari betul-betul motretnya itu tahun 2015, tapi kena racunnya itu di tahun 2013. Kena racun. Ini racun yang baik pastinya ya, bukan yang buat orang mati. Jadi pas kena racunnya itu dari Om Palo juga waktu itu. Saya lagi ngeracun. Saya lagi selalu. Jadi kan dulu kan kebetulan saya punya komunitas zombie di Makassar. Om Palo itu sering panggil butuh model dong bikin konsep-konsep lagi ya. Kayaknya dari situ saya lihat kayaknya asik ini motret ini. Akhirnya di 2015 bikin deh. Bikin ikutan motret belajar kayak gitu. Jadi pas belajar jadi ini tukang lightingnya dulu Om Palo, angkat-angkat. Iya. Jadi sebagai murid yang berbakti gitu ya, ikut-ikut dulu jadi tukang angkat gitu. Lihat-lihat dulu. Oke. Udah bisa berani coba. Iya. Istilahnya kuliah jeki dulu ini. Saya ketidak jangan anak aja. Oke, baik. Dan sekarang sudah menentukan genre fotografinya sendiri gitu ya. Udah. Nah, kalau Kelvin sendiri sekarang setelah ikut belajar dan dengan profesinya lebih tertarik dengan genre fotografi yang seperti apa? Jadi kalau 2018 ikut, kemudian sempat vakum sih sebenarnya. Jadi tapi sebelumnya emang udah pernah belajar? Nggak pernah. Oke. Kebetulan adik saya malah yang fotografer. Jadi malah lihat dia jadi fotografer, wah keren sekali ya gitu. Lalu karena itu akhirnya saya jadi aduh, dia memang kuliah di komunikasi. Terus kayak udah saya mau ikut di Om Palo. Nah dia kan punya kamera, jadi waktu ikut kelas sore itu saya pinjam kameranya dia. Nah setelah itu kan dia pakai lagi, jadi saya nggak punya kamera. Memang salah satu challenge-nya ketika kita mau foto, apalagi foto yang profesional, ya kita harus punya gear-nya, kita punya kameranya. Nah
kesulitannya di situ, akhirnya vakum lama, baru sampai di tahun ini sih sebenarnya baru akhirnya kesampaian beli kamera sendiri walaupun bekas. Jadi beli kamera sendiri, dan sebenarnya baru hubungin Om Palo lagi. Waduh, mau ini lagi apa, refresh lagi materi yang kemarin, belajar lagi foto-foto. Dan sekarang lebih tertariknya ke genre apa nih? Kalau genre sih saya sempat aktif di modeling ya. Jadi sayanya jadi model foto gitu. Terus saya jadi bilang kayaknya seru juga yang di bidang modeling gitu, foto untuk stage fotografi ataupun untuk fashion ya? gitu. Beauty juga? Iya, beauty kayak gitu. Oke, baik. Nah, tapi kalau melihat di Makassar sendiri, antusiasme orang-orang atau anak-anak Makassar di dunia fotografi itu seperti apa? Rame-ramenya orang kayak belajar dan rame-rame suka dengan fotografi sejak kapan sih, kalau bapak-bapak sekalian melihat ya di kota Makassar ini gimana? Kalau rame-ramenya foto itu wah sudah lama. Sejak negara api menyerang. Dari awalnya saya pertama awal-awal motret kan cuman join-join di komunitas, itu sekitaran tahun 2013 itu sudah rame. Cuman belum banyak yang terjun ke komersil. Hanya sekedar hobi. Ya, benar kan? Pelaku komersilnya belum banyak. Pelaku komersilnya mulai kelihatan itu di 2015. Puncaknya itu di 2018-2019. Sampai sekarang tuh vendor foto buset. Banyak sekali ya. Setiap tikungan ada, cuy. Setiap tikungan ada, setiap buka Instagram ada promo lagi. Betul. Ada promo lagi kan. Saya korban promo itu, banyak sekali yang masuk di Instagram iya saya. Kan? Ya, sampai saya enggak kenal ini di mana, ini baru lagi. Artinya kan itu tadi yang saya bilang, puncak-puncaknya memang para teman-teman ini terjun ke dunia foto, terus terjun ke dunia komersilnya itu ya ini tadi di 2018 sampai 2019. Dan gitu. Sekarang tuh lagi happening banget gitu. Kayaknya setiap momen apapun itu emang harus diabadikan dalam bentuk foto dan video, ya nggak sih? Makanya banyak sekali berjamur di kota Makassar studio-studio foto. Bahkan mungkin freelance fotografer juga banyak sekali ya. Oke, apalagi tambah kelas sore, aduh tambah banyak nih. Keras persaingan ini. Teman-teman komunitas kelas sore masih barengan kita nih di Smart Community. Masih semangat kan? Siap, masih semangat. Masih semangat. Semongko, selalu semongko. Tarik sis. Oke. Dia mau lanjut lagi. Oke. Sebelum kita lanjut perbincangan kita akan bacakan dulu satu-satu komentar yang masuk di YouTube channel Smart FM Makassar. Ada dari Rida Maulana. Halo, mantap Rida. Kelas sore. Siap. Ini alumni juga ya? Alumni. Oke. Sport fotografi. Angkatan 3. Oke, terus dari Diatars, keren kakak, sekolahnya di mana untuk bergabung di kelas sore, caranya seperti apa? Boleh langsung ke YouTube Instagram kelas sore. @kelas_sore ya. @kelas_sore. Oke, baik. Nanti saya akan follow habis ini. Follow back ya kakak. Siap. Terus dari Nur Anissa Fitri Syahrir. Wow, so proud. Saya juga alumni kelas sore katanya. Angkatannya Kelvin itu. Iya. Satu angkatan ya. Juniorku ini. Enggak. Sempitnya Makassar. Sama Vivi. Iya. Vivi. Terus Om Sandi nih ada nih. Mohon maaf katanya tidak bisa bergabung malam ini. Siap, yang penting ada kopinya 2 jiwa. Asik. Abis ini kita ke sana. Iya. Adakah? Terus Ali Makassar, tipsnya dong bagaimana cara menentukan angle yang baik saat mengambil foto. Satu sesi nih kayaknya. Oke, di hold dulu pertanyaan itu ya jawabannya. Kita akan bahas pastinya tipsnya. Terus dari tematik fotografi, mantap betul. Kak Palo andalan gue, asik. Arfan. Kayaknya kalau setiap saya sebut siapa nama studio, nama apakah itu fotografi, kayak kita tahu semua di Omdi. Kita hafal semua. Kan berteman tak sama. Oh ya, saya kira itu murid tak semua. Tidak lah. Bisa aja. Arfan alumni. Alumni juga ya. Wah, keren. Nah, banyak banget nih alumni. Persaingan juga semakin ketat pastinya. Seperti tadi yang Om Palo sampaikan bahwa kayak di setiap sudut ada gitu ya. Bahkan freelance fotografer pun ada di mana-mana. Benar. Itu jadi satu berarti peluangnya besar banget dong. Nah, sebesar apa sebenarnya kuenya si dunia fotografi ini khusus di Sulawesi Selatan dulu deh? Kalau untuk ininya sih peluangnya ya di Makassar, Sulawesi Selatan khususnya itu
sebenarnya besar sekali. Mhm. Hanya saja banyak teman-teman yang belum melihat ke genre lain. Banyak yang terjun ke dunia foto tapi ujung-ujungnya ke wedding gitu Ya, kan. kebanyakan kan seperti Ya, akhirnya itu. kan di daerah wedding ini saling siku gitu kan. Penuh. Iya, saking penuhnya itu. Lebih-lebih di pasar kelas menengah. Mhm. Pasar kelas kan di industri wedding untuk foto di Makassar, Sulawesi Selatan ini ada 3 kelas ya. Iya. Kelas high end, menengah sama bawah. Itu tergantung harga pasarnya dan konsumennya. Iya. Nah, yang ambil kelas menengah ini kebanyakan itu mau biar dia bisa ambil harga kelas atas juga, bisa juga ambil harga kelas bawah Mhm, gitu. mhm. Jadi dari pengantin lorong sampai ke upper heels jadi gitu. Iya, iya, iya. Istilahnya seperti itu kan. Nah, tapi karena disinilah pasar yang paling banyak juga yang main di sini. Akhirnya itu tadi Mhm. untuk segmen kelas menengah di industri fotografi wedding itu sudah sangat banyak. Mhm. Akhirnya itu tadi kita cukup keras persaingannya. Jadi bagaimana kita setiap fotografer atau tiap vendor foto itu menunjukkan kelebihan kita gitu dari vendor yang lain gitu. Mhm, mhm. Padahal sebenarnya kalau mau dilihat pasarnya banyak genre-genre lain yang lebih menguntungkan. Contoh Apa? Misal. di fotografi seperti yang digeluti sama Bang Sandi Geta. Mhm. Di fotografi itu masih sedikit dan pasarnya banyak. Lebih-lebih pandemi kemarin. Iya. Pandemi kemarin itu kalau kita mau mengharapkan event itu fotografi susah sekali. Tapi kalau kita mau mengharapkan di fotografi banyak orang yang tiba-tiba menjadi koki dan Betul. jualan makanan. Mhm. Dan Habis itu online, kesempatan jadi online, butuh foto. dan benar, butuh benar, foto. Mereka banyak promo di Gojek, GoFood dan segala macam kan. Mhm. Akhirnya itu tadi kalau mau lihat genre lain sebenarnya banyak. Apalagi di interior juga seperti yang Bang Sandi Geta mainkan juga kan. Mhm. Interior Kalau beauty home. fashion gimana? Beauty fashion juga Mhm. masih sedikit. Oh ya? Iya, beauty Tapi fashion pasarnya peluangnya besar dong. besar banget. Karena masyarakat kita tingkat konsumsi untuk Betul. fashion and beauty itu besar ya kan? Iya. Iya, iya. Masih banyak sekali sih genre yang bisa kita garap explore di Makassar ini. Cuman saya kurang tahu kenapa, apa penyebabnya gitu teman-teman. Apakah karena wedding paling gampang gitu ya? Paling gampang, paling banyak uangnya, paling banyak acaranya gitu. Betul, sepertinya sih, dan Iya. mungkin paling gampang didapat pasarnya. Aha. Kan soalnya kan acara pernikahan di Makassar ini kan sering banget kan. Iya, 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 iya. Kan gitu. Nah, tapi setuju nggak sih teman-teman semua, jasa fotografi atau sebuah karya foto itu harus dihargai dengan harga mahal? Betul. gitu. Saya setuju sekali. Setuju. Saya setuju banget. Setuju Kenapa? banget. Coba alasannya Om Goban. Ya, alasannya sederhana sih. Kan Saya ini ganti-ganti panggilan ya. siap. Om, Kak. Om. Om, Kak, oke. mau deh Kak, jangan lagi Om. Kalau Sis gimana Sis? Izin. Boleh juga sih. Cocok Le. lanjut. Lanjut. Oke, kalau dibilang harga yang cocok untuk fotografi, dibilang mahal, iya. Mhm. Kenapa? Untuk beli gearnya aja nggak murah. Benar. Tuh. Itu yang pertama. Untuk kita jaga kesehatan juga, Visit. iya pasti kan ya. Belum bayar kru juga, Siap. belum bayar yang lain-lain apa semua, belum cetakannya apa semua. Kreativitas. Kreativitas Ya, idenya. kreativitas itu yang mahal. Iya, itu yang paling mahal itu idenya. Karena begini, banyak teman-teman di foto wedding Mhm, muncul tapi dengan konsep yang sama terus. Betul. mhm. Seperti itu. Akhirnya muncul beberapa fotografer yang akhirnya mengeluarkan cara baru. Yang akhirnya ini menjadi trendsetter dan akhirnya jadi harga yang lumayan mahal juga. Iya, iya. Seperti Tapi itu. kan model-model seperti itu gampang untuk diimitate gitu kan. Iya, Apalagi benar. dengan adanya media sosial Betul ini. banget. Semakin besar dong tantangannya. Iya, semakin besar kan kalau misalnya ada yang imitate lagi, Mhm. si pelaku yang sudah membuat ini harus berpikir lagi, gimana lagi. Makanya berpikir ini akhirnya ide ini akhirnya menjadi lebih mahal sebenarnya. Oke. Gitu. Tapi kan gini, banyak masyarakat apalagi khususnya kita bahas spesial atau khusus untuk wedding sendiri ya kan. Iya. Tadi Om Palo sempat menjabarkan ada kelas-kelas khusus. Nah, Iya. kebanyakan masyarakat ya untuk jasa-jasa seperti itu dia mau kok mahal-mahal, tinggal jepret-jepret begitu kan. Nah, mengedukasi masyarakat akan nilai kreativitas dan juga estetika gambar itu gimana sih sebenarnya? Cara untuk mengedukasinya. Cara untuk mengedukasi masyarakat tentang estetika sebuah foto. Sehingga harganya harus benar-benar pricey gitu. Caranya sih sebenarnya kembali lagi kepada mungkin nanti kelak
calon-calon konsumen juga sudah mulai berpikir bahwasanya jasa fotografi itu memang mahal.